sih. Ya nggak apa-apa sih, cuma deg-degan aja. Gue deg-degan takut Abed datang. Gue deg-degan takut Abed datang. Katanya guys, nggak mungkin gak libur gitu. Gak apa, siap berantem. Gak mungkin sih pada Abed. Kan ada di sindir aja gitu itu. Apa? Ya saya kenal. Enggak di Twitter Abed. Yang first one. Karena waktu si Ica apa nge-story captionnya hari-hari bucin apa nemenin Sabin bucin terus sorenya ada Salam. Selamat petang Bapak, Ibu dan jemaat terkasih. Untuk memulai ibadah pada saat ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Rabu Abu adalah tanda dimulainya masa Prapaskah. Pada hari ini setiap umat diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai laku pertobatan yang disertai dengan berdoa dan berpuasa. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaiamu. Berbaliklah kepada Tuhan. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu. Demikianlah seruan Yoel berlaku juga kepada kita agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Masa Prapaskah menjadi sarana untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan mengarahkan diri menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Dengan demikian hidup keagamaan kita tidak penuh kemunafikan dan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, menyanyikan PKJ 3, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung dan Juru Selamat.
masa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung, Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia di kayu salib dan menang dari maut. Sampai saat ini kita belum dapat menunjukkan rasa syukur dengan baik dan belum mampu menanggapi karya Tuhan seturut dengan kehendaknya. Seringkali kita mencari jalan sendiri dan tidak menurut jalan yang dikehendakinya. Mari kita berbalik kepadanya dalam keheningan batin dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapannya. Jemaat dipersilahkan menyatakan pengakuan dosa dan penyesalan secara pribadi. Ya Tuhan Allah kami semua menyadari kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Selama kami hidup, seringkali kami melanggar perintah-Mu dan hidup menurut aturan kami sendiri. Seringkali kami tidak menanggapi karya-Mu dengan penuh tanggung jawab, tetapi seenak kami. Padahal pengorbanan-Mu begitu besar atas kami. Kami menyesal dan memohon ampunan-Mu ya Tuhan. Dalam pengampunan-Mu kiranya kami dibaharui dan dalam sayap naungan-Mu mampukan kami untuk melawan si jahat. Kami mau hidup seturut yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Keesaan 72 bait pertama dan kedua.
kakimu Tuhan, hauskan titipanmu, sabda penuh ampun. Allah yang aku tengadah, menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, seluruh sesal ini ku ucap padamu. Allah yang aku tengadah, menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Kita bangkit berdiri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah kita menyesali kesalahan dan dosa kita, maka marilah di masa Prapaskah ini kita berupaya untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, sebagaimana yang tertulis di dalam surat Yakobus, pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai 10 yang demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Kita responi firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dengan bersama-sama menaikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Banggakan bibirku, banggakan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari
duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6 dan kemudian akan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengawali masa Prapaskah, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami hendak belajar bagaimana merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan kemudian siap untuk berubah. Karena banyak hal di dalam diri kami yang perlu kami ubah Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari Kau ajar kami melalui masa-masa Prapaskah ini untuk dengan kerendahan hati mau dibentuk oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang mengajar kami untuk mengawali segala sesuatunya dengan laku kami. Melalui firman Tuhan kami akan diajar, oleh sebab itu Roh-Mu yang kudus kiranya boleh Kau curahkan kepada kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu boleh mengajar kami apa yang harus kami lakukan di sepanjang masa Prapaskah ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya semata-mata apa yang Kau kehendaki untuk Kau sampaikan kepada umat-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Ingatlah, janganlah kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya.
Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang banyak engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita lakukan selama 40 hari sampai hari raya Paskah tiba. Dan pada hari ini Bapak, Ibu, dan saudara, kita diajar kembali untuk mengingat hubungan kita dengan Tuhan. Sudah cukup lama kita melalui masa Paskah dan kini kita diingatkan kembali akan hubungan kita. Jika ternyata hubungan kita itu tidak harmonis dengan Tuhan, maka inilah saatnya kita memperbaiki dan kita kembali kepada fitrah kita sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang 3 hal, yaitu tentang doa, puasa, dan sedekah. 3 hal ini Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin yang paling dekat dengan kita hanya doa. Kalau di dalam kekristenan ya. Kalau di dalam kekristenan dikatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi kalau kita mendengar kata sedekah, ya biasanya kemudian pikiran kita melayang ke agama lain begitu ya. Agama lain yang mengajarkan pentingnya bersedekah karena ada kaitannya dengan kepemilikan surga. Atau misalnya ketika kita berbicara soal puasa, ya kemudian pikiran kita juga melayang kepada hari raya agama lain yang didahului oleh puasa selama 1 bulan lamanya dan kemudian puncaknya adalah perayaan hari kemenangan. Sedangkan bagi kekristenan, puasa sendiri masih mendatangkan kebingungan dan kegalauan. Ada beberapa warga gereja yang datang kepada saya dan bertanya, "Pak, apa sih pentingnya puasa buat kita? Ada nggak sih puasa untuk orang Kristen? Puasa orang Kristen tuh seperti apa, Pak? Apa yang harus dilakukan pada saat orang Kristen berpuasa?" Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga kita miliki bahkan sampai saat ini. Oleh sebab itu ketika kita mulai memasuki masa Prapaskah yang juga merupakan penanda dimulainya masa puasa, kita bingung. Mau ngapain nih Pak selama 40 hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang saya ingin tekankan pada malam hari ini adalah bahwa 3 hal itu, yaitu doa, puasa, dan sedekah, itu merupakan hal yang begitu dekat di dalam kehidupan kekristenan kita. Ini sudah dilakukan oleh gereja mula-mula sebagai bentuk warisan dari keberagamaan Yesus Kristus. Memang ini berasal dari tradisi Yahudi, tetapi kemudian dilakukan juga oleh orang Kristen di masa-masa awal pembentukan gereja. Dan kemudian ini menjadi tradisi gerejawi yang sampai hari ini kita
rayakan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita bicara soal sedekah, doa dan puasa, ini sebetulnya tidak asing bagi kekristenan. Karena kekristenan di awal dulu sudah melakukan ini. Dan gereja sekarang hanya mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja di masa lampau. Nah, ada orang juga yang protes kepada saya dan berkata begini, Pak Pendeta, kenapa GKJ ini akhir-akhir ini kok ke Katolik-Katolikan? Kenapa kok sekarang ada Rabu Abu? Kenapa kok sekarang ada Kamis Putih? Kenapa kok ada puasa? Selama ini, selama saya jadi orang Kristen belum pernah saya mengenal itu. Apa benar Bapak Ibu kita menjadi kekatolik-katolikan? Ya pada dasarnya kita memang Katolik. Pada dasarnya dahulu Bapak Ibu dan Saudara ketika skisma gereja terjadi, kita ini masuk ke dalam kelompok gereja barat yang mewarisi tradisi gereja mula-mula yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik, yang kemudian di dalam perjalanannya oleh bapak-bapak gereja itu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pada waktu itu. Karena apa? Karena situasi dan kondisi jemaat. Ini merupakan ekses dari perubahan yang pada waktu itu memang ingin dilakukan oleh bapak-bapak reformasi. Tetapi itu tidak menghilangkan tradisi gereja. Tradisi gereja itu hal yang berbeda, itu adalah penghayatan yang kemudian membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan hal-hal yang baik yang dahulu kita miliki, ya sebetulnya adalah milik kita. Bukan milik gereja tertentu, bukan milik aliran tertentu. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari sejarah yang dahulu juga sudah dilakukan oleh umat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau sekarang kita mulai lagi memberlakukan itu di dalam rangka kita ingin mendekati Tuhan dengan cara afektif, dengan cara penghayatan, ya itu sah-sah saja kita lakukan. Nah, kalau dulu zaman Calvin Bapak Ibu dan Saudara, yang namanya lilin dan lain sebagainya itu dikeluarkan dari gereja. Musik dikeluarkan dari gereja. Kenapa? Karena dianggap kekatolik-katolikan. Padahal sebetulnya musik ya kita gunakan juga pada saat ini. Ya, kemudian apalagi lilin juga kita gunakan, salib kita gunakan. Ini merupakan simbol-simbol yang dulu sama sekali tidak digunakan oleh Bapak Reformasi. Kenapa? Karena ditakutkan akan mendistract umat pada waktu itu untuk hanya datang kepada Tuhan tanpa perantara apapun, tanpa perantara musik, tanpa perantaraan simbol dan lain sebagainya. Tetapi sejauh perjalanan umat Kristen ke depan, sejauh perkembangan gereja ke depan, kita melihat bahwa hal-hal ini kita butuhkan dan kita pergunakan kembali karena itu merupakan bagian dari tradisi kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sedekah, puasa, dan doa ini memiliki kata dasar yang hampir sama. Sedekah diambil dari kata sedekah, berpuasa diambil dari kata sum, dan doa diambil dari kata tefilah. Dan ketiga kata ini memiliki makna dasar menguji diri di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya di dalam kita melakukan tiga ini, kita sedang menguji diri kita, menguji kelayakan kita di hadapan Tuhan. Nah ini penting nih Bapak Ibu dan Saudara. Jadi sebetulnya tiga hal ini, tiga hal utama yang harus kita lakukan selama masa puasa ini. Kenapa? Karena melalui tiga hal inilah kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari apapun. Ini saya tidak sedang kampanye. Karena memang ada tiga ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Doa, sedekah, dan apa? Puasa. Yang pertama, doa dulu. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa Bapak Ibu di zaman Yesus hidup itu ya dipraktekkan oleh ahli-ahli agama itu secara berlebihan. Jadi orang-orang Farisi itu Bapak Ibu dan Saudara punya sabuk doa. Kayak sabuknya Bang Jampang begitu ya, kemudian ada kantong-kantongnya. Isinya adalah gulungan-gulungan doa. Dan mereka punya jam-jam tertentu untuk berdoa.
Dan ketika mereka sedang jalan, misalnya jalan di pasar, Bapak Ibu dan Saudara, tiba-tiba tibalah waktu untuk berdoa, mereka akan berhenti. Mereka berhenti, kemudian mereka ambil gulungan doa sesuai dengan jam doanya, dan kemudian mereka membaca doa itu keras-keras. Nah ini kemudian Yesus melihatnya, oh ini sudah meleset ini. Kenapa? Karena sebetulnya doa di hadapan orang banyak itu hanya ingin menonjolkan kesalehan pribadi. Bukan lagi kepada Tuhan tujuannya, tetapi tujuannya untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa saya lebih benar, saya lebih hebat, saya lebih rohani, saya lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa jangan kamu seperti mereka, karena mereka ini munafik. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, kunci. Dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, rumah pada waktu itu yang ada kuncinya itu cuman gudang. Loh, apa maksudnya Tuhan Yesus menyuruh kita masuk ke dalam gudang kemudian mengunci pintu dan berdoa di sana? Bapak Ibu, ketika kita berdoa di dalam gudang, siapa yang mendengar doa kita? Hanya Tuhan. Kita nggak bisa menyombong kepada Tuhan. Ya, kita nggak bisa nyombong. Kalau doa di hadapan orang banyak, kita masih bisa lirik sana, lirik sini, dan kemudian, doa saya kelihatannya dipuji-puji orang gitu. Apalagi kita punya bahasa yang bagus, kemudian doa kita meliuk-liuk, indah begitu. Saya pernah Bapak Ibu dan Saudara dipuji oleh orang. Pak, bagaimana sih caranya bisa berdoa seperti Pak Rudi lancar begitu? Saya bilang begini, Bapak Ibu, berdoa di depan umum itu harus dimulai dari berdoa di dalam kamar. Kalau kita tidak berdoa di dalam kamar, nonsens. Doa kita nggak ada isinya, nggak sampai ke sana. Karena sebetulnya yang sedang kita tonjolkan adalah diri kita sendiri. Saya katakan itu dengan tegas Bapak Ibu dan Saudara. Maka pada malam hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, barang siapa hebat di dalam berdoa di hadapan orang banyak, bahasanya indah, kata-kata yang dipilih itu bagus-bagus, baik-baik, tetapi kalau dia sendiri tidak pernah berdoa secara pribadi kepada Tuhan, maka doanya itu adalah munafik. Mengerti ya maksud saya? Jadi Bapak Ibu berdoa di depan orang banyak gitu, doanya indah gitu. Tetapi Bapak Ibu tidak pernah berdoa di rumah, tidak pernah berdoa secara pribadi di dalam kamar. Maka Bapak Ibu tergolong sebagai orang-orang yang munafik. Karena sebetulnya doa-doa semacam inilah yang membuat orang kemudian ketika disuruh berdoa ya Pak, berdoa ya Bu. Kemudian jawabannya gimana? Maaf Pak, saya nggak bisa berdoa. Siapa di sini yang nggak bisa berdoa? Siapa yang nggak bisa berdoa di sini? Harusnya nggak ada. Kenapa? Karena doa itu asalnya dari hati kita. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa kalau kita nggak bisa berdoa sekalipun, itu Roh Kudus berkata-kata di dalam hati kita kepada Tuhan, menyuarakan suara-suara hati kita. Oleh sebab itu tidak ada mestinya orang yang tidak bisa berdoa. Adanya orang yang tidak bisa berdoa seperti dia. Nah itu ada banyak. Berdoa seperti siapa? Seperti Pak Pendeta, seperti Pak Majelis, seperti Bu Majelis. Banyak orang-orang yang tidak bisa berdoa seperti itu. Tetapi setiap orang pada dasarnya bisa berdoa. Karena doa itu asalnya dari dalam hati kita. Dan dia menyapa Allah. Dan Allah menyapa kita kembali. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan sikap doa kita keliru. Selama ini kita berdoa di depan orang banyak untuk menunjukkan kehebatan kita. Padahal sebetulnya doa itu sendiri merupakan wujud hubungan kita dengan Tuhan.
Itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara. Hal yang kedua, kita belajar tentang puasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah sebuah laku ketaatan kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan cara berpantang sesuatu yang menurut kita sulit untuk kita lepaskan. Sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Tuhan lebih utama daripada yang kita cintai ini, daripada yang sulit kita lepaskan ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, besok kita akan masuk masa puasa. Bagaimana puasanya? Apa yang harus kita jalankan? Kalau puasa kayaknya terlalu berat ya. Mungkin pantang. Apa yang ingin Bapak Ibu pantang? Nah, mulai besok Bapak Ibu dan Saudara, pilihlah satu hal saja. Ini paling visible ya. Pilihlah satu hal saja yang menurut Bapak Ibu paling sulit untuk Bapak Ibu lepaskan, untuk Bapak Ibu tinggalkan. Lalu berdoalah di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, saya tidak akan melakukan hal itu sampai 40 hari ke depan untuk menunjukkan bahwa Engkaulah lebih penting dari segala sesuatu. Berani Bapak Ibu? Jadi tantangan. Itu puasa. Hal yang paling penting buat saya dan paling berat untuk saya tinggalkan Bapak Ibu, apa itu? Masih sama dengan tahun yang lalu. Karbohidrat dan gula. Nah, itu paling susah saya tinggalkan. Oleh sebab itu mulai besok Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan mulai lagi puasa saya. Seperti yang saya lakukan tahun yang lalu. Ya, jadi mulai dari jam 6 sore saya tidak akan makan. Sampai besok saya buka puasa jam 12 siang. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang mau dipantangkan. Mbak Eva masih sama. Mbak Eva mulai malam ini akan menguninstall semua sosial media. Yang namanya Facebook, TikTok, apalagi Instagram, segala macam itu dia uninstall dari HP-nya. Dia pilih uninstall karena kalau masih ada di HP-nya, apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Oh, ini nggak kuat ini jempolnya nih, ya. Pengennya login aja nih, gitu ya. Ya paling nggak log out kemudian di uninstall. Nah, saya bisa membayangkan itu seminggu pertama itu mesti sakau itu Bapak Ibu dan Saudara. Karena tiap pagi sehabis saat teduh itu apa yang dilakukan Mbak Eva? Ambil HP-nya kemudian scroll. Saya yakin besok pagi meskipun sudah tidak ada sosial medianya, jempolnya masih tetap begini-begini. Karena ini sudah otomatis. Saya besok pagi juga pasti kelimpungan, kelaparan nih Bapak Ibu dan Saudara ya, sampai jam 12. Wah, mesti rasanya raka-karuan, tapi saya percaya bahwa Tuhan lebih penting daripada apa yang saya puasakan. Bapak Ibu mau puasa apa? Silakan dipilih ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten di dalam puasa Bapak Ibu dan Saudara? Nanti malam kumpullah bersama dengan keluarga. Lalu tulislah apa yang ingin dipantang selama 40 hari ke depan ini. Dilihat oleh masing-masing keluarga. Supaya apa? Supaya ada fungsi controlling kita. Jadi anak-anak kita tahu, istri kita tahu kita puasa apa. Supaya apa? Supaya kalau kita mulai lemah, kita diingatkan. Jangan nanti ditanya anak kita, Bapak puasa apa? Rahasia.
Kamu kepo amat. Ini kan urusan papa sama Tuhan, gak ada urusan sama kamu. Oh susah ya. Nanti kalau kita jatuh, gak ada yang mengingatkan kita. Biasanya yang paling rajin mengingatkan kita itu siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, betul gak? Iya. Ada yang mau puasa main game misalnya, main game online, waduh berat itu, berat. Ada yang mau puasa ngopi, wah itu juga berat itu, paling enggak, tapi saya masih enggak terlalu ya, saya makan itu yang paling berat Bapak. Kalau ngopi masih bisa lah gitu. Ada yang mau puasa ngerokok, wah ini berat ini. Kayaknya paling berat di Pamulang itu. Ada yang mau puasa gosip, wah itu juga berat itu Bapak Ibu. Terutama bagi ibu-ibu ini berat ini. Ada yang mau puasa TikTok shop, wah ini juga berat ini Bapak Ibu dan Saudara ya. Karena coba aja dilihat di rumah itu, sebentar-sebentar pelundung-pelundung paket gitu. Pelundung-pelundung paket, wah ini ya begitu tiba-tiba sepi, wah itu perjuangan yang luar biasa. Kuat nggak kita berpuasa Shopee, berpuasa TikTok, berpuasa apapun gitu ya, yang sifatnya belanja online. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara, tulis supaya kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan lebih utama daripada apa yang kita pantangkan itu. Ternyata saya bisa kok mengalahkan itu semua untuk Tuhan. Wah itu mantap. Peraturannya Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di dalam Alkitab, kalau kita berpuasa jangan kelihatan kalau kita berpuasa. Oh ini berat juga ini. Sekarang sudah nggak ada pohon asem ya, adanya pohon mangga. Adanya pohon mangga di belakang sana. Nongkrong di pohon mangga gitu, wah tampangnya kayak dilipat gitu ya. Waduh, kenapa Pak? Aduh, awakku rapena. Loh kenapa? Lagi posoi. Hebat gitu ya. Nah ketika ada orang bilang hebat, kita berpuasa karena tampang kita yang kepayahan, tadi dikatakan oleh Alkitab apa? Engkau sudah mendapatkan upahmu. Upahmu apa? Upahmu itu pujian manusia. Nah itu enggak aci itu, enggak dihitung itu. Yang diganjar oleh itu, diganjar lagi. Yang dibalas oleh Tuhan, ya, yang dibalas oleh Tuhan itu adalah orang yang tidak menampakkan itu ketika dia sedang berpuasa. Wah ini, bisa nggak kita seperti itu? Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, bersedekah. Uang yang biasa kita pakai Bapak Ibu untuk mengerjakan hobi kita, itu masukkan di toples. Siapkan toples di rumah, masukkan di toples. Wow, uang saya banyak itu Bapak Ibu. Karena habis nganter anak sekolah, itu saya lewat lapangan Palapa, Pasar Minggu. Itu tempatnya bubur ayam yang enak. Itu sudah 16.000 Bapak Ibu dan Saudara. Kalau saya tidak makan itu karena pagi saya puasa, maka itu masuk ke toples. Bayangkan seminggu saja sudah berapa itu? Nanti sebulan berapa? 40 hari berapa? Itu baru bubur ayam Bapak Ibu dan Saudara. Apalagi belanja online. Nah, soalnya belanja online itu warna-warna kan? Apa belanja apa? Panci. Lodong, apalagi saringan teh dan lain sebagainya, itu sebetulnya nggak kita butuhkan, tapi karena kita lapar mata ya kemudian kita beli ini itu gitu. Wah itu kalau dimasukkan toples Bapak Ibu dan Saudara, wah banyak. Lalu uangnya dikemanakan? Uangnya kita sedekahkan. Bapak Ibu, sedekah ini bisa
banyak ya jalurnya ya. Kita bisa pakai jalur gereja, toh gereja akan melakukan diakonia, atau kita bisa juga pakai jalur pribadi kita. Kita misalnya sedekahkan itu ke orang yang kita tahu memang membutuhkan, sangat membutuhkan, maka kita membantu mereka. Kita bisa membelikan orang yang tidak bisa makan makanan, kita bisa memberikan orang yang membutuhkan sesuatu yang mungkin mereka butuhkan, dan seterusnya. Itu sedekah. Dan ketika kita menyedekahkan kepada orang lain, mempersembahkan kepada orang lain, dikatakan ini juga jangan engkau menggembar-gemborkannya. Wah, ini juga berat Bapak Ibu. Karena sejatinya orang itu ingin dipandang orang lain, ingin dipuji orang lain. Tetapi ketika kita dipuji, maka itulah upah kita. Dan kalau kita mendapat upah dari manusia, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Jadi kalau bisa tadi dikatakan, kalau tangan kananmu memberi, janganlah ketahuan tangan kirimu. Ini adalah tangan yang dekat, yang harus selalu saling melihat. Tetapi itu pun tidak boleh mengetahui. Artinya memang kalau kita mau memberi, sebaiknya pemberian itu hanya kita yang tahu. Sebetulnya ini menyelamatkan kita dari apa? Dari kesombongan, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, sekarang sikap kita di dalam memberi persembahan saja belum clear. Sekarang puji Tuhan sudah pakai amplop. Amplop. Zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara, kita memberikannya nggak pakai amplop. Ketika persembahan 5.000, apa yang kita lakukan? Diuntel-untel Bapak Ibu dan Saudara. Diuntel-untel supaya apa? Supaya orang nggak lihat persembahan kita. Ketika kantongnya datang, lalu nyemplungke juga harus tangannya masuk ke dalam gitu kan? Supaya apa? Supaya nggak dilihat orang gitu. Nek nyemplungke 1.000, gimana? Beda nggak? Beda nggak? Terus dicengkiwing. Mana ini? Kok nggak datang-datang kantongnya nih, mana? Gitu. Saya mau persembahan kok nggak datang-datang. Lu padahal kantongnya masih di depan sana. Kantongnya masih jauh tapi sudah dicengkiwing gitu. Waduh, ini nggak bener ya begitu. Karena kita merasa bahwa aku kayak akeh loh Gi. Iya kan? Sehingga harus diketahui oleh banyak orang. Nah, itu sudah salah. Orang kemudian melihat, kemudian salah persepsi, kita menjadi batu sandungan, selesai sudah. Tidak ada gunanya kita memberi persembahan karena sejatinya kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan, tetapi kita mencari puji-pujian untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita kembali diajar, diingatkan tentang 3 hal ini. Hal yang berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir yang saya ingin ingatkan, kenapa sih kok kita bersusah-susah melakukan ini semua? Saya mau kembali kepada bagian awal dari khotbah ini. Ini semua kita lakukan untuk memperbaiki laku kita di hadapan Tuhan. Karena di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu kita senantiasa diganggu, digoda, dihadapkan dengan persoalan, dihadapkan dengan tantangan yang membuat kita kemudian tidak lagi berdoa. Kenapa tidak lagi berdoa? Karena kita tidak lagi merasa bahwa doa itu menjawab pergumulan kita. Kita merasa Tuhan jauh dari kita. Ada bahkan yang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan memberi saya pergumulan, saya tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan kembali, kita hanya debu dan kita akan kembali kepada debu. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita bisa hidup, Tuhan yang memberi kita hidup.
Oleh sebab itu nanti kita akan diolesi abu, Bapak Ibu dan Saudara. Itu mengingatkan kita bahwa dari debulah kita dan kita akan kembali kepada debu. Kemudian puasa juga sebetulnya menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau masih yang terpenting di dalam kehidupan saya. Karena di sepanjang kehidupan kita dalam setahun itu, kita diperhadapkan pada tantangan yang mengatakan kepada kita demikian. Wes, rasa bergantung sama Tuhan. Kamu bisa mengusahakan itu sendiri. Kamu hebat, kamu bisa mencapai ini, kamu bisa mendapat itu. Kamu bisa memperoleh jabatan ini, kamu bisa memperoleh kedudukan itu. Dan terkadang kemudian kita menepuk dada dan kita berkata, saya yang membuat itu semua. Tetapi ketika kita berpuasa, kita diingatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang utama di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Sedekah kita, Bapak Ibu dan Saudara, juga mengajar kita bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak hidup sendiri. Tuhan tidak memberi berkat kepada kita untuk diri kita saja, tetapi orang yang ada di sekeliling kita juga mau Tuhan berkati melalui berkat yang datang kepada kita. Ini mengajar kita bahwa apa yang ada pada kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Selama 1 tahun ini Bapak Ibu dan Saudara, kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan situasi yang mengatakan kepada kita, wes ojo berbagi, utamakan kepentingan kita sendiri dulu. Kita saja susah, gak usah mikir kayak orang lain. Wong Tuhan cuma ngasih kita segini, mosok kita mau berbagi, lalu kita bagaimana? Ketika kita bersedekah, kita diajar Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita membagi berkat, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Karena sesungguhnya apa yang ada pada kita itu semua berasal dari Tuhan. Satu pun tidak ada yang luput, semua Tuhan yang memberi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui pengolesan abu, kita ini debu dan kita akan kembali kepada debu. Kita lahir telanjang, kita pun akan kembali telanjang. Itu mengingatkan kita bahwa tidak ada yang melekat yang akan kita bawa pulang ke surga. Meskipun kita meninggal di peti pakai jas, Bapak Ibu dan Saudara, jas yang paling bagus, yang paling mahal, jas itu tidak akan katut ke dalam kerajaan surga. Itu akan tertinggal di dunia ini. Tubuh kita akan hancur dan roh kita akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang ada pada kita sekarang Bapak Ibu, itu hanya titipan. Jadi dengan bersedekah kita sedang belajar untuk tidak awal di dalam berbagi. Nah mosok toh cuman berbagi kepada orang saja kemudian kita menjadi miskin, kan enggak toh. Hanya memberi kepada wong ngemis saja kemudian kita menjadi orang berkekurangan, kan enggak toh. Saya sudah pernah cerita ya, saya ditegur betul oleh Mbah Rusman. Mbah Rusman itu naik mobil Morris tahun 64 ya. Mobilnya kayak Mr. Bean itu. Itu di depan itu ada kantong. Kantongnya itu isinya uang. Jadi kalau beliau itu habis belanja apa selalu nyemplungke di situ uang. Lalu kemudian kalau dia ketemu dengan orang minta-minta, apapun bentuknya selalu beliau beri. Saya tertarik. Kemudian saya tanya, "Mbah, kenapa Mbah? Kok begitu Mbah?" Kemudian Mbah Rusman ngomong begini, "Gini loh Mas Pendito, saya itu takut membeda-bedakan. Pokoknya siapapun yang datang kepada saya minta uang mesti saya kasih. Kenapa? Karena jangan-jangan yang datang kepada saya itu Gusti Yesus.
dan saya nggak tahu. Oleh sebab itu siapapun yang datang kepada saya kasih aja. Wah, ini menghajar saya ini ya. Karena saya sekarang di dalam memberi masih menimbang-nimbang Bapak Ibu dan Saudara. Ini soal bersedekah ya. Saya masih nimbang-nimbang. Delok wong itu. Orangnya datang kepada kita gitu ya. Kalau sudah garuk-garuk lutut ya. Kalau orang sudah garuk-garuk lutut duduk di depan kita, itu tandanya apa? Lututnya nggak gatel. Sebentar lagi dia ngomong begini. Ini ada 100 nggak gitu, pinjam dulu gitu kan. Pinjam 100 gitu. Saya ditegur dalam hal itu. Saya selalu menilai orang dari tampilan, tetapi saya sekarang belajar untuk tidak. Kalau saya ada, saya beri. Kami sekeluarga tidak pernah meminjamkan Bapak Ibu. Kenapa kok tidak pernah meminjamkan? Karena kami nggak kuat untuk nanti bergunjing gitu ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Kami takut nanti orang yang minjam dari kami nggak bisa nyaur, kemudian malah nggak ke gereja gitu. Lebih baik kalau orangnya ini minjam, kami adanya berapa ya kami kasih aja sudah, nggak usah dikembalikan, monggo dipergunakan. Karena dengan demikian kita terbebas dari hal-hal yang sebetulnya nanti akan membebani kita. Jangan jadi batu sandungan. Daripada minjam, nanti tidak bisa mengembalikan, malu kepada saya, kemudian nggak jadi ke gereja, saya pun kemudian jadi kepikiran begitu kan. Lebih baik jangan begitu. Meskipun di dalam Matius tadi dikatakan ya, kalau kita meminjamkan jangan harap kembali, ya betul itu. Jadi nggak usah meminjamkan lah, diberi saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, 3 hal ini saja. Yuk kita coba wujudkan di dalam masa prapaskah kita. Jadi tugas Bapak Ibu ngapain nanti malam? Tulis ya. Lalu sharingkan kepada anggota keluarga apa yang kita puasakan. Lalu kemudian apa lagi? Siapkan toples ya. Nanti kalau apa yang kita lakukan, yang biasanya kita lakukan tidak kita lakukan, uang yang biasa kita gunakan itu masukkan ke dalam toples untuk kita sedekahkan. Yang terakhir yang perlu kita wujudkan adalah doa keluarga. Ini selama 40 hari ini Bapak Ibu. Usahakan untuk duduk bersama dan berdoa bersama keluarga kita. Ya, ini mungkin sulit buat kita, tetapi harus kita coba untuk wujudkan. Paling enggak kita coba Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita sudah menyerah duluan, ya enggak akan pernah terwujud. Paling tidak kita berupaya. Tuhan menghargai upaya kita. Selamat memasuki Minggu Prapaskah Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berdoa bersama dengan keluarga kita. Selamat berpuasa, selamat berpantang ya, dan selamat bersedekah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbaharui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami apa yang terpenting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami memasuki kembali masa Prapaskah yang mengajar kami betapa Tuhan adalah yang utama di dalam kehidupan kami. Kami diajar untuk merendahkan diri kami, serendah-rendahnya memahami bahwa diri kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Dan biarlah itu boleh kami wujud nyatakan melalui laku hidup kami, melalui doa kami, melalui puasa kami, dan melalui sedekah kami. Biarlah Tuhan melalui ini semua hubungan kami dengan Engkau semakin erat. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sedang sakit, mereka yang terbaring di rumah, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang tidak dapat pergi ke gereja oleh karena kondisi kesehatan mereka. Engkau mengenal mereka satu persatu, mari Kau lawatlah anak-anak-Mu ini Tuhan. Satu persatu Engkau mengetahui apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan menjamah mereka satu persatu. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesembuhan. Mari Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai makanan minuman, Tuhan pakai tindakan-tindakan medis untuk menjamah dan mengerjakan mukjizat bagi mereka ini. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh kembali pulih dan boleh kembali beraktivitas, bahkan boleh kembali berkumpul bersama dengan persekutuan ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus kami juga mengingat para adioswa di gereja-Mu di Tuhan, satu persatu orang tua kami ini Tuhan lawat. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kebahagiaan bersama dengan anak cucu. Tuhan juga mengaruniakan kesukacitaan di dalam melayani, sehingga di dalam mereka mempersembahkan masa tua mereka, mereka boleh menjadi berkat untuk keluarga dan untuk sesama di gereja-Mu. Mari berkati para orang tua kami ini Tuhan, Engkau iring perjalanan hidup mereka, Engkau beri kebahagiaan, Engkau beri kesehatan kepada mereka, sehingga dengan sukacita mereka boleh terus menjalankan pelayanan mereka dan semakin menjadi berkat. Kami teringat juga untuk warga jemaat yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mereka sedang mengalami keretakan hubungan antara suami dan istri. Mereka sedang mengalami keretakan hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Mereka sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, mereka yang sedang mengalami kegagalan di dalam usaha, mereka yang sedang membangun kembali usaha mereka ingin memulai usaha yang baru, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan, mereka yang menanti-nantikan datangnya keturunan di dalam kehidupan, dan persoalan-persoalan lain yang kadang membuat mereka enggan datang bersekutu di gereja. Mari Tuhan, Engkau melawat anak-anak-Mu satu persatu. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam segala pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Tuhanlah lebih besar dari semuanya itu. Ingatkan kami semua bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengajar kami untuk mengampuni, Tuhan mengajar kami untuk mengasihi, Tuhan mengajar kami untuk bangkit dengan penuh semangat mengerjakan bagian kami
sehingga Tuhan boleh melimpahi kehidupan kami dengan pengampunan, dengan berkat, dengan kebahagiaan. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga hasil dari pemilu yang baru saja kami laksanakan. Kami tidak tahu siapa yang nanti akan keluar sebagai pemenang, tetapi nampaknya sudah mulai terlihat pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kelak pemimpin yang baru itu boleh Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, sehingga dengan demikian ia mampu memerintah dengan hati yang takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kami serahkan Tuhan pemimpin yang nanti akan terpilih ini dengan seluruh jajarannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang selanjutnya beracara. Tuhan, kalau mulai esok kami akan memasuki masa Prapaskah, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk melaksanakan apa yang kami komitmenkan, sehingga dengan demikian kami boleh membangun masa-masa Prapaskah ini menjadi sesuatu yang semakin mendekatkan kami kepada Tuhan, dan puncaknya pada saat Paskah nanti kami boleh merayakan kemenangan kami bersama-sama dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menyudahi ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan mengiring perjalanan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dasar persembahan diambil dari Matius 5 ayat ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 387, bait 1 dan 2. Yang hina
kita pujikan dengan berdiri, Bapak Ibu. Dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan rezeki melalui semua usaha dan pekerjaan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, berkat kemurahan kasih-Mu pula ya Tuhan, di dalam ibadah Rabu Abu pada sore hari ini, kami mempersembahkan sebagian dari anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga semuanya itu bisa menjadi sarana untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, terkhusus di GKJ Pamulang ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya semua pelayanan yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap usaha kami, untuk pekerjaan kami ya Tuhan, biarlah semuanya itu bisa menjadi berkat untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Ampunilah Tuhan apabila di dalam mempersembahkan ini ada dosa-dosa yang terselip di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara, saya ingin menjelaskan lebih dahulu. Setelah ini kita bersama-sama akan menerima penorehan abu, dan nanti saya akan turun setelah pengutusan, dan kemudian penorehan abu yang merupakan lambang pertobatan itu akan terlebih dahulu saya terima. Saya akan menorehkan abu pada diri saya sendiri, karena tidak ada yang berani menorehkan abu kepada saya. Tadi saya tanya siapa yang mau norehkan abu, enggak pak gitu ya. Sudah saya torehkan sendiri gitu ya. Lalu kemudian nanti didahului oleh majelis Bapak Ibu ya, yang paling berdosa ya. Jadi didahului oleh para majelis, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk berbaris dan mengikuti, dan kemudian bersalaman dengan majelis dan kemudian pulang. Bapak Ibu, yang akan kita ucapkan pada saat kita menerima penorehan abu adalah aku debu dan aku akan kembali kepada debu. Itu yang akan kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing ya. Nanti saya juga akan mengatakan engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita sekarang bangkit berdiri, kita akan persiapkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan pulang kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Torehan abu di dahi yang segera kita terima menandai sebuah masa pertobatan yang mewujud dalam tindakan berdoa, berpuasa, dan berderma. Biarlah lambang salib itu mengingatkan kita akan kesungguhan kita sebagai umat Allah yang terus memurnikan diri dari amarah, dengki, kebohongan, kejahatan, dan kebatilan yang silih berganti merobek citra Allah di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani masa pemurnian diri ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan, inilah aku, anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Tuhan, inilah aku, anak-Mu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Tuhan, inilah aku, anak-Mu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan benar. Tuhan, inilah aku, anak-Mu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Terpuji
Puji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Tuhan inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Tuhan inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Tuhan inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu
sucikan diriku. Terkhusus kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janjimu kan benar. Tuhan, inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Tuhan, inilah aku anakmu, dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah
kudus-Mu, sucikan diriku. Sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminanku tetap kepada orang beriman. Janji-Mu kan genap. Tuhan, inilah aku, anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu, sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku.